Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wasis Indrayani dari Prodi Psikologi Islam semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan dan sharing mengenai teknik dorongan minimal dan interpretasi. Di sini saya ulang lagi, perkenalkan, nama saya Wahyu Wasis Indrayani dari kelas Mikro Konseling 6C dengan NIM 43040190118. Lanjut dengan judul dorongan minimal dan interpretasi, yang mana dorongan minimal adalah teknik untuk memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikemukakan oleh klien. Misalnya dengan mengungkapkan oh, ya, lalu, terus, dan. Tujuan dorongan minimal agar klien terus berbicara dapat mengarah agar pembicara mencapai tujuan. Artinya, dorongan minimal ini diberikan kepada klien pada saat sharing atau melakukan konseling agar si klien itu terus bercerita dan terus sharing kepada kita mengenai apa permasalahan yang terjadi. Begitu. Jadi dorongan minimal ini dilakukan ketika klien berhenti berbicara, berhenti mengemukakan permasalahannya. Nah, dorongan minimal ini perlu sekali dilakukan agar si klien itu tetap mengemukakan apa yang harus diomongkan secara terperinci. Jadi kita sebagai konselor itu juga bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh klien, begitu. Lalu yang kedua yaitu interpretasi, yang mana interpretasi yaitu teknik untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan menunjuk pada teori-teori, bukan pandangan subjektif konselor, bukan dengan tujuan untuk memberikan rujukan pandangan agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dan hasil rujukan baru tersebut. Jadi interpretasi ini dilakukan ketika biasanya itu di akhir konseling. Jadi ketika klien sudah mengemukakan semuanya, lalu kita sebagai konselor menginterpretasikannya untuk mencapai satu tujuan yang jelas, begitu. Kemudian untuk contoh lebih lanjut atau gambaran mengenai dorongan dan interpretasi, dorongan minimal dan interpretasi yang dilakukan dalam konseling dapat dilihat dari video singkat yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum Kak. Tumben sekali ini menghubungi saya. Apakah ada yang bisa saya bantu atau ingin sharing sesuatu? Halo, waalaikumsalam Kak. Iya nih Kak, sebelumnya gimana kabarnya Kak Wahyu? Alhamdulillah, saya kabarnya baik. Dengan Kak sendiri? Alhamdulillah baik juga Kak. Makasih Kak untuk waktunya. Aku mau sharing-sharing nih. Iya. Ya, silakan. Gini ya Kak, kan aku itu kerja di Sematren. Jadi promotor Sematren. Nah, aku kan bentar lagi mau nikah nih Kak. Kan aku kerjanya itu, terus? Aku kan kerjanya jauh ya dari rumah. Nah, kan aku LDR-an sama calon aku. Di sini tuh masalahnya aku tuh habis nikah itu pengennya tetap kerja gitu. Tapi kan aku nggak bisa ya kalau LDR-an sama suamiku gitu.
Aku pengennya ya kerja yang deket gitu, dekat dari rumah. Nah, aku kalau mau keluar dari Sematren itu kayak eman-eman gitu loh. Kan aku kerja di Sematren itu udah 2 tahun, gajinya juga udah lumayan, udah nyaman juga gitu. Kayak mau keluar itu udah enak gitu ya, kerja udah 2 tahun kan udah tahu kerjaannya gitu. Nah, kalau aku nanti udah habis nikah itu pengennya ya tetap bantu suami cari nafkah gitu. Nggak bisa, aku tuh orangnya nggak bisa kalau disuruh di rumah aja gitu, nggak bisa, pengennya tetap kerja gitu kan. Tapi kalau mau cari kerjaan di situ itu kan sekarang cari kerjaan juga baru susah gitu kan ya, gitu Kak. Nah, kalau aku nggak kerja nanti pengennya ya buka usaha gitu sih, tapi aku pengennya tetap kerja dulu, cari penghasilan, cari tabungan buat buka usaha. Siapa tahu nanti kan aku juga bisa buka konter sendiri gitu kan ya Kak, gitu Kak. Lalu terus apakah ada lagi yang ingin diceritakan atau hanya itu saja Kak? Udah Kak, itu aja, itu dulu. Nanti kalau ada yang pengen aku ceritain lagi nanti aku hubungi lagi deh kakaknya. Baik Kak, jadi permasalahan kali ini itu permasalahan mengenai pekerjaan di antara tetap bekerja di situ atau resign karena akan segera menikah. Gitu ya Kak? Iya Kak, gitu. Iya. Selain permasalahan dalam pekerjaan yang akan menikah, apakah ada permasalahan lain Kak? Oh iya Kak, ada lagi satu. Kan di pekerjaan saya itu, kalau bekerja itu kan pasti ada partner kerja ya Kak. Nah, di kerjaan aku itu kayak ada salah satu orang yang keras kepala. Kan kalau satu tim itu saling membantu ya kalau bisa. Aku kalau udah tak bantuin itu kadang kalau suruh bantuin aku lagi tuh kayak susah gitu loh, nggak mau gitu. Kayak kalau ada partner kerja yang kayak gitu kan kayak bikin nggak nyaman gitu ya. Tapi aku ya udahlah, nggak apa-apa, terserah dia mau nggak suka sama aku, mau gimana sama aku, terserah kamu lah, gitu aja yang tak pikirin Kak. Mau gimana ya, orang kayak gitu itu kalau udah sifatnya kan emang udah gitu ya, susah gitu loh. Kalau orang keras kepala itu pasti kan sedikit-sedikit kayak dicariin masalahnya, dikit-dikit cariin masalahnya gitu kan. Jadi permasalahan yang berikutnya itu mengenai partner kerja yang keras kepala atau seenaknya sendiri gitu ya. Iya Kak, gitu. Iya Kak. Tetapi di balik itu semua juga ada beberapa kenyamanan mengenai lingkungan sekitarnya dalam melaksanakan pekerjaannya. Gitu ya. Iya Kak. Iya Kak. Lalu apakah ada yang lain lagi atau sudah cukup itu saja? Udah Kak, cukup itu dulu aja. Baik Kak. Baik Kak, terima kasih. See you Kak. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila video atau contoh dari pemaparan saya melalui video call tidak bisa secara langsung karena kemarin sudah melakukan praktek secara langsung, akan tetapi ada kendala suaranya hilang, jadi saya ganti melalui video call. Semoga tetap bermanfaat.
Berikut tadi adalah pemaparan dari materi mengenai teknik dorongan minimal dan interpretasi pada materi kali ini. Semoga materi yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Diharapkan memberikan masukan kepada saya untuk menjadi yang lebih baik dan dapat mengamalkan atau menjalankan mengenai teknik minimal dan interpretasi ketika menjadi seorang konselor. Kurang lebihnya begitu pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.